Depot ini 2 tahun lebih tidak buka, terus buka ada kasus airnya bau, air di hasil bau, dan lampu ultraviolet tidak menyala, diproses. Nah, ini pipanya saya potong untuk saya kasih T di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, kali ini saya akan coba berbagi pengalaman saya ketika saya diundang oleh salah satu konsumen saya yang ingin depot airnya diperiksa kondisinya karena ada kasus di mana air ketika dipasarkan ke konsumennya itu ada kasus airnya bau ya, bau apek ya, kasarnya seperti bau busuk gitu. Nah, di botolnya, dan setelah melakukan uji dan pengecekan ternyata di dalam tangki hasil RO nya walaupun TDS nya rendah tapi airnya bau. Loh, kok bisa bau ya? Apa penyebabnya? Oke kawan-kawan, mari kita simak perjalanan saya ke tempat saya punya teman, dan ini adalah perjalanan untuk memperbaiki ya, yang sebelumnya saya sudah melakukan survei. Oke kawan-kawan, bagi kalian yang belum like, comment, share, dan subscribe, silahkan aktifkan juga lonceng di channel kalian untuk bisa terus berlangganan dengan video-videonya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Semoga bermanfaat. Mari kita simak video selanjutnya dari video saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat YouTube semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah depot air minum RO di Medan. Depot ini 2 tahun lebih tidak buka, terus buka ada kasus airnya bau, air di hasil bau, dan lampu ultraviolet tidak menyala. Jadi kita akan coba mengganti isi medianya semua menggunakan karbon Jacobi, media saring, mangan ferolet, zeolit, dan mangan. Jadi permasalahan problem bau itu sering terjadi adalah ketika isi media rusak karena terendam air dengan kandungan zat besi dan mangan yang tinggi hingga menyebabkan karbon menjadi lunak, lembek. Jadi solusi pengerjaannya adalah dengan mengganti langsung isi media 3 buah dan merehab sistem instalasinya. Nah, untuk sekedar penjelasan singkat saja, nah, cara kerja depot ini yaitu air dari sumur dibuat oleh pemasang pertamanya itu melalui tangki dahulu, dari sumur submersible melalui tangki, lalu dari tangki air didistribusikan oleh pompa ya, itu yang di ujung sana, pompa pertama itu menuju 3 tabung media. Nah, di 3 tabung media ini air disaring, saya nggak tahu isinya apa karena nanti akan saya bongkar. Nah, itu disaring oleh 3 tabung media, lalu langsung dialihkan ke 4 housing filter, kemudian ke mesin RO. Jadi ini langsung ya, mesin RO sama mesin RO, air hasil disimpan di tangki stainless. Nah, di tangki inilah ada kasus airnya bau. Di tangkinya ada kasus airnya bau. Ya, inilah yang akan kita perbaiki kawan-kawan semua. Nah, saya akan rombak nanti. Itu air sumur sebelum diolah sini kita kasih klorin. Jadi klorin itu untuk menahan bakteri, selain untuk mengoksidasi juga untuk menahan tumbuhnya bakteri. Nah, karena dari sumur berdalam itu
air itu mengandung kadar humus yang tinggi. Nah itu kalau diendapkan sering airnya kehijau-hijauan dan itu mudah sekali tumbuh bakteri. Nah dengan kaporit diletakkan di dalam itu, maka bakteri akan mati hingga nanti disaring sama 2 tabung media. Jadi nanti akan saya rombak itu airnya masuk 2 tabung media, kemudian dari 2 tabung media baru masuk ke 4 hosing filter, baru ke mesin RO. Nah nanti dari mesin RO air disedot oleh pompa stainless lalu masuk ke 1 tabung media 1054 yang isinya karbon Jacobi saja. Jadi dari tabung media yang terakhir ini dinetralisir kemungkinan ada bau aroma yang tidak enak di dalam ruangan, itu tersaring oleh karbon Jacobi lalu masuk ke 4 hosing filter lalu ke ultraviolet pengisian. Oke kawan-kawan, gitu saja mungkin kronologis pengerjaan yang akan saya kerjakan. Kali ini kita akan coba mulai tahap pengerjaan. Semoga pekerjaannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pembukaan watermore dari tabung media agar langsung kita bongkar saja isinya. Kamu pegang. Jadi 3 tabung media ini yang menyebabkan sumber bau, jadi mengontaminasikan membran, dan hasil air produksi membran pun ikut bau. Oke, matikan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah proses pembersihan pergantian isi media. Jadi isi media yang lama, mangan, perolite, dan pasir silika. Nah, di sini menjadi pertanyaan, kenapa harus banyak pasir silika dipasang di sini? Ini yang menyebabkan dia tidak bisa menetralisir bau. Harusnya yang lebih dibanyakkan di dalamnya adalah mangan ya, perolite dan karbon. Nah, ini airnya bau ya, bau lumpur. Bismillah, kita adakan perombakan di pipa masuk sebelum ke tangki baku. Ini adalah dari sumur bor dalam, submersible. Nah, ada yang saya nggak paham, ini ada 2 yang tidak dipakai, 2 hosing filter yang tidak dipancai 10 inci. Nah, saya mau aktifkan ini agar bisa klorin
masuk ke dalam tangki 2000 ini. Nah, guna klorin itu untuk mengoksidasi air sumur bor terlebih dahulu sebelum diproses. Nah, ini pipanya saya potong untuk saya kasih T, di dalamnya. Jadi guna T itu untuk menyambung ke pipa, ke housing dua buah 10 inci ini, lalu kaplorit diisi di dalamnya, lalu mengisi ke tangki 2000 ya. Oke, kita akan adakan pengerjaannya. Ini adalah setelah kita rombak instalasi pemipaan dari sumur bor dalam sebelum ke tangki, itu kita pasang klorinator. Jadi ini di cabang itu ke klorinator ya. Jadi air dari bor masuk tersendiri, klorinator juga tersendiri, dan pencampuran klorinnya juga tidak begitu banyak. Jadi aman, dan memang agar oksidasi terjadi dengan baik. Ini adalah setelah perombakan dari yang kita kerjakan. Jadi dari sumur bor masuk ke Zeolit Caroline Mangan di tabung pertama, lalu tabung kedua berisi pasir aktif dan karbon aktif, satu sak Jacobi. Dari sini langsung dikirim ke mesin RO. Jadi di mesin RO air dikirim ke tangki stainless ya. Dari tangki stainless sebelum masuk ke pengisian botol melalui tabung tersendiri, ini jalurnya misah tersendiri, lalu masuk ke 4 housing stabil akhir, ke ultraviolet, dan ke pengisian botol. Oke, alhamdulillah lampu ultraviolet juga sudah berfungsi dengan baik. Tinggal membran dalam tahap kedua, nanti kita adakan pencucian membran dengan memasang instalasi pencucian membran terlebih dahulu. Oke, ini airnya kecepatannya juga nggak tinggi ya, cuman nggak nyampe 60 PSI. Harusnya dia bisa kerja 110 PSI. Ini karena mungkin sudah terjadi penyumbatan, dan ini pompanya juga terlalu kecil ini kayaknya. Jadi kita pikirkan mana caranya yang terbaik. Oke, gitu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu kawan-kawan sepenggal kisah kami ketika kami datang memenuhi undangan dari Depot yang meminta kami untuk memperbaiki kasus atau permasalahan di depot airnya. Alhamdulillah pada hari itu clear semua masalah untuk masalah bau, dan tinggal lagi ke depannya kami akan datang kembali untuk memasangkan mesin pencucian membran atau sistem instalasi pencucian membran di mesin RO mereka, dan merehab sedikit mesin RO-nya agar kapasitas airnya bisa terdongkrak naik kembali. Baik kawan-kawan, mungkin ya itulah sekedar pengalaman kami, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan menambah wawasan kita dalam bidang perdepotan air. Dan jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan, silahkan kalian masukkan komentar kalian di kolom komentar saya. Bagi kalian yang merasa ini bermanfaat, silahkan share. Jika kalian menyukainya silahkan like, dan ya bagi kalian yang belum subscribe video, silahkan kalian subscribe video kami. Mudah-mudahan saja dengan banyaknya subscribe dan like bisa mendongkrak kami untuk lebih bersemangat dalam men-share atau membagikan info tentang dunia water treatment, penyaringan air, dan khususnya depot air minum isi ulang. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan saya ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.